Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Gustira, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 12, Kelompok 3, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mind map wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat menyaksikan. Berikut adalah mind map yang telah saya buat. Terlebih dahulu, saya akan paparkan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, terdapat beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yang diantaranya adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua adalah Perhimpunan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Didirikan oleh para mahasiswa pribumi yang menuntut ilmu di Belanda dan memiliki kesamaan tujuan, yakni ingin Indonesia merdeka. Ketiga adalah Kongres Pemuda I, yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Pada kegiatan tersebut, disepakati bersama tentang kegiatan pemuda pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat adalah Kongres Pemuda II, diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Mei tahun 1945. Dibentuk dengan upaya mendapatkan dukungan dari Jepang dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila, yang merupakan ideologi negara dan memiliki 5 ideologi yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia dan berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan yang tertuang dalam Kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. 4. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu negara dan bangsa yang besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki identitas nasional, yaitu yang pertama adalah bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara. Setelah materi wawasan kebangsaan, kita lanjutkan ke materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan.
dengan pembinaan kesadaran bela negara dan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Di antaranya yaitu cinta tanah air. Ditunjukkan dengan beberapa contoh sikap seperti menjaga tanah air, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, dan bangga menggunakan produk bangsa. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berpartisipasi aktif menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian setia kepada Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara, yang diawali dengan selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Setelah mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara, tentunya kita sebagai ASN memiliki fungsi dalam upaya bela negara dengan menerapkan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan fungsi tersebut, kita sebagai ASN harus dapat melakukan tugas secara profesional, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, serta memegang teguh ideologi Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.